Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para guru, para kiai, para ajengan, para ustadz, para asatidzah, para sahabat yang semuanya insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini kita kembali belajar membaca kitab Risalatul Ahlussunnah wal Jamaah karya karangan ulama besar Al-Allamah Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari. Mudah-mudahan karya-karya beliau senantiasa bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya seperti biasa kita baca basmalah dan sholawat kepada kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala syekhuna al-mu'allif rahimahumullah wa nafa'ana bihi wa nasaihi wa kharajatihi wa kulliyatihi fi daraini amin amin ya rabbal alamin. Kemarin kita sudah sampai sini. Kita lanjutkan ke episode ke-8 atau 9 ya. Part yang ke-8 kalau enggak 9. Lupa juga. Langsung saja, waqala al-allamatu Muhammadu waliyuddin Sibsiriyu fi syarhil arba'ina nawawiyati ala qauli sallallahu alaihi wasallam. Dan telah berkata ia siapa oleh seorang ulama, seorang al-allamah. Ya, al-alama itu kasirul ilmi, orang yang banyak ilmu. Yaitu jadi badal al-alamah, Muhammadu jadi badal al-alamah, yaitu nyatane Muhammad waliyuddin Sibsiriyu. Sibsiriyu jadi naat kepada Muhammadu. Sibsiriyu itu kalau nggak salah nama negara ya. Nama asal kelahiran. Fi syarhil arba'ina nawawiyati ala qauli sallallahu alaihi wasallam, di dalam syarah arba'in nawawi ala qaulihi sallallahu alaihi wasallam, atas ucapannya kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata al-alama Syekh Muhammad Waliyuddin Sibsiri ada di dalam kitab Syarah Arba'ina Nawawi, bahwasannya kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man ahdasa hadasan aw awa muhdisan fa alaihi laknatullah. Kata kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang membuat, yang menciptakan hadasan akan perkara yang baru. Siapa orang yang menciptakan akan perkara yang baru, awa muhdisan, atau melindungi, menjaga. Muhdisan isim maf'ul, orang yang berbuat, orang yang membuat perkara yang baru, atau melindungi orang yang membuat perkara yang baru, fa'alaihi, maka atasnya siman laknatullahi, bermula laknat Allah. Ini adalah hadis kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam syarah Arba'ina Nawawi. Wa dakhala fi hadisil uqudul fasidatu, dan telah masuk ya hadis di dalam hadis al-uqudul fasidatu, bermula akad-akad yang rusak. Apa yang rusak? Wal hukmu ma'al jahli wa jawri wa nahwi zalika mimma la yuwafiqu syar'a. Dan bermula hukum, keputusan yang disertai kebodohan, ma'al jahli yang disertai kebodohan, wa jawri
kezaliman. Wa nahwa dzalika, dan seumpamanya hukum, dan seumpamanya demikian itu hukum, mimma la yuwafiqu syar'a, dari sesuatu yang tidak sesuai akan syariat. Jadi yang fasad itu, uqudul fasidatu itu karena hukumnya diambil dari orang-orang bodoh dan orang-orang yang zalim yang tidak sesuai dengan syariat. Jadi rusaknya seperti itu di dalam hadis ini. Bukan hadisnya yang salah, tapi pengambilan keputusannya, yaitu diambil dari orang-orang yang tidak mempelajari atau orang-orang yang ingin berbuat zalim lah. Wa kharaja anhu ma la yakhruju an dalili syar'i, dan keluar ia hadis darinya hadis sesuatu yang tidak keluar dari dalil-dalil syariat. Apa yang tidak keluar dari dalil syariat dari hadis ini? Al masailil ijtihadiyati allati laisa bainaha wa baina adillatiha rabitu illa zannul mujtahidi. Seperti masalah-masalah ijtihad yang tidak ada di antaranya ijtihad dan antara dalil-dalilnya hadis, rabitu oleh hubungan. Jadi nggak ada hubungan dalil hadis ini dengan ijtihadnya para mujtahid, nggak ada hubungannya nih. Illa zannul mujtahid, melainkan keraguan oleh orang-orang mujtahid, orang-orang yang ijtihad. Wa kitabatul musahifi, wa kitabatul musahifi wa tahrirul mazahibi wa kutubul nahwi wal hisabi. Dan bermula seperti masalah-masalah ijtihad, penulisan mushaf Al-Quran. Dan seperti masalah-masalah ijtihad, dan bermula wa kitabatul masahifi, dan bermula seperti masalah-masalah ijtihad, penulisan mushaf Al-Quran. Wa tahrirul mazahibi, dan seperti masalah-masalah ijtihad tentang pembebasan mazhab ya, pemikiran, pemahaman, pembebasan. Wa kutubu nahwi wal hisabi, dan masalah-masalah ijtihad tentang buku-buku, kitab-kitab ilmu nahwu dan ilmu hisab. Walidha qasama ibnu Abdissalamil hawadisa ilal ahkamil khamsati, dan oleh karena ini oleh karena itu, lamnya huruf jar, zanya itu isim isyarah, asalnya wali hadza, disingkat jadi waliza. Jadi dari dulu udah ada penulisan yang disingkat ya, sekarang kan ada disingkat-singkat terus. Waliza asalnya wali hadza, dan oleh karena itu, dan oleh karena ini, qasama banu Abdissalami telah membagi
telah membagi oleh Ibnu Abdissalam al-hawadisa ilal ahkamil khamsati, akan peristiwa-peristiwa mazukiro yang telah disebutkan tadi, ilal ahkamil khamsati, kepada hukum-hukum yang 5. Ilal ahkami jar majrur, ila huruf jar ahkami jadi isim majrur dengan kasrah, khamsati jadi naat mengikuti man'utnya yaitu ahkami. Jadi Syekh Ibnu Abdissalam itu membagi peristiwa-peristiwa mazukiro yang telah disebutkan itu di dalam 5 hukum. Faqala, maka berkata, iya, siapa? Ibnu Abdissalam, al-bid'atu fi'lun ma lam yu'ahad. Lam yu'ahad fi'il madi, fi'il mudhari majhum, karena dimasuki huruf jazm. Fi asri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan bermula bid'ah fi'lun ma lam yu'ahad fi asri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, itu fi'lun, perbuatan malam yu'ahad, perbuatan apa yang tidak dikenal, fi asri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di dalam zaman Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bid'ah itu adalah perkara baru yang atas perbuatan yang tidak dikenal pada zaman Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini wajibatun kata'allumi nahwi wa gharibil kitabi wa sunnati mimma yatawaqqafu fahmus syari'ati alaihi. Dan bermula perkara baru yang diwajibkan, dan bermula perkara baru bid'ah, dan bermula bid'ah perkara yang baru yang diwajibkan. Kata alumi jar majrur jadi khabar mubtada, itu seperti engkau mempelajari ilmu nahwu. Kata alumi nahwi, itu seperti engkau mempelajari ilmu nahwu. Diwajibkan tuh, perkara baru yang diwajibkan, apa seperti mempelajari ilmu nahwu. Ya, ilmu nahwu emang di zaman Nabi nggak dikenal, nggak ada. Ya. Lam yu'ahad fi asri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, emang nggak dikenal zaman Nabi. Ya. Ilmu nahwu, tapi perkara baru ini, ilmu nahwu ya, yang disebut ilmu nahwu perkara baru ini, hukumnya wajib, mempelajarinya wajib, karena ilmu nahwu itu mempelajari ilmu tentang bahasa, terutama ilmu bahasa Arab, karena semuanya itu di dalam kaidah-kaidah bahasa Arab semuanya. Wa gharibil kitabi wa sunnati mimma yatawaqqafu fahmu syari'ati alaihi, dan juga mempelajari ilmu-ilmu tentang keunikan gharibi. Gharib
keunikan, keistimewaan, asing lah. Asing kan, gharib asing. Keunikan, keistimewaan ya, tentang ilmu asing. Nggak enak kan kalau asing. Jadi tentang ilmu keistimewaan Al-Quran dan Sunnah. Dan Sunnah Nabi, hadis Nabi, mimma yatawaqqafu, dari sesuatu yang berhenti, yang bergantung. Fahmus syariati alaihi, oleh pemahaman syariat atasnya syariat. Jadi ada bid'ah, perkara baru yang hukumnya diwajibkan, seperti mempelajari ilmu nahwu, seperti mempelajari ilmu tentang keistimewaan Al-Quran dan hadis ya. Itu wajib hukum. Wa muharramatun, dan bermula perkara yang baru yang diharamkan. Nah, ini perkara baru yang diharamkan. Kamazhabi, seperti itu, seperti jar majrur jadi khabar. Kamazhabi qadariyati wa jabariyati wal mujassimati. Perkara-perkara baru yang diharamkan itu seperti pemahaman atau mazhab qadariyah. Mazhab qadariyah, pemikiran qadariyah, jabariyah, mujassimah, ini adalah perkara baru yang diharamkan. Menurut Syekh Ibnu Abdissalam ya. Kenapa qadariyah? Pemikiran qadariyah itu pemikiran yang membelakangi takdir Allah. Jadi kehidupan manusia itu ya emang dari manusianya itu sendiri, dari usaha manusia itu sendiri. Dia bisa berbuat seperti ini karena manusia itu sendiri. Itu paham qadariyah, bukan dari takdir Allah. Bukan dari takdir Allah. Membelakangi unsur takdir Allah. Pemahaman qadariyah. Wa jabariyah, kalau pemahaman jabariyah itu pemahaman sebaliknya dari qadariyah. Artinya bahwasannya apa usaha-usaha manusia ini adalah dari takdir Allah. Kita bisa begini ya takdir Allah. Kita bisa berbuat seperti ini ya takdir Allah. Itu adalah pemahaman jabariyah. Wal mujassimah. Nah, pemahaman mujassimah. Kalau pemahaman mujassimah, pemahaman bahwasannya Allah itu mempunyai fisik yang menyerupai dengan makhluknya. Nah, ini pemahaman mujassimah. Ini sangat bertentangan ya dengan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau qadariyah, jabariyah itu masih ada khilafiyahnya lah. Jadi seperti itu. Kalau kita paham Ahlussunnah wal Jamaah itu paham Asy'ariyah. Paham Asy'ariyah itu adalah tentang akidahnya itu paham Asy'ariyah. Nah, ini pendirinya paham Asy'ariyah itu adalah seorang ulama besar yang bernama Al-Alama Syekh Imam Abu Al-Hasan Al-Asy'ari. Ini adalah pendiri dari paham Asy'ariyah. Itu dari akidah. Kalau dari teologinya, teologi itu ketuhanan, tauhid. Kalau dari tauhidnya itu Maturidiyah, paham Maturidiyah. Ini pendirinya adalah Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Nah, itu pendirinya. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah itu artinya di tengah-tengah, enggak qadariyah, enggak jabariyah. Ya. Jadi
diambil tengah-tengahnya. Akidahnya ngambil dari Asy'ariyah, tauhidnya ngambil dari Maturidiyah. Itu paham Ahlussunnah wal Jamaah. Wa mandubatun ka ihdasi ribati wa madarisi wa kulli ihsani lam yu'ahad fil ashri awwali. Dan bid'ah, dan bermula bid'ah, perkara yang baru yang dianjurkan. Ini. Dan perkara baru yang dianjurkan. Ka ihdasi ribati itu seperti membuat ribat. Ribat itu tempat belajar. Ini dianjurkan. Membuat tempat belajar itu dianjurkan. Wa madarisi, dan membuat atau membangun sekolahan ini dianjurkan. Bid'ah perkara baru, di zaman Nabi nggak ada, ya kan? Sekolah nggak ada, sekolahan mana ada zaman Nabi. Tapi ini perkara baru yang dianjurkan. Wa kulli ihsanin lam yu'ahad fil asril awwali, dan tiap-tiap kebaikan dan tiap-tiap membuat kebaikan lam yu'ahad fil asril awwali, yang tidak ada, yang tidak dikenal pada zaman awal, yaitu zaman Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa makruhatun, dan bermula perkara yang baru yang dimakruhkan, kazakh ro itu ya, bukan zim, bukan zai. Kazakh rafatil masajidi, seperti menghias masjid-masjid. Itu seperti jadi khobar ya. Khobar daripada mubtada. Jar majrur jadi khobar. Sejumlah jar majrur jadi khobarnya mubtada. Kazakh rafatil masajidi, itu seperti menghias masjid-masjid. Makruh hukumnya ya, pakai kaligrafi, hanya dimakruhkan. Wa tazwikil masahifi, dan memperindah mushaf Al-Qur'an. Tulisannya yang memperindah mushaf Al-Quran. Sekarang kan ada tuh yang diwarnai, diapain tuh mushaf Al-Quran. Itu hanya makruh. Wa mubahatu, dan perkara yang baru yang dibolehkan. Dan bermula wa mubahatun, dan bermula perkara yang baru yang dibolehkan. Dan bermula bid'ah yang dibolehkan. Kal musafahati, itu seperti berjabat tangan. Musafahah, berjabat tangan. Akibas sholati subuhi wal asri, setelah sholat subuh dan asar. Itu boleh hukumnya, perkara baru. Emang di zaman Nabi gak ada, tapi hukumnya boleh. Bukan bid'ah dhalalah finnar. Bid'ah dhalalah finnar, bukan. Jadi bid'ah itu ada bid'ah wajib ya, ada yang bid'ah yang diharamkan, ada bid'ah yang dianjurkan, ada bid'ah yang dimakruhkan, ada bid'ah yang dibolehkan. Seperti itu. Ya, jangan dikit-dikit bid'ah dhalalah finnar, bid'ah dhalalah finnar.
tawasu'i fil ma'kuli wal mashrabi wal malbisi wa ghairi dzalika, dan seperti memperluas di dalam makanan dan minuman, dan juga memperluas pakaian, wa ghairi dzalika, dan selain demikian itu mubahatu, yang dianjurkan, yang dibolehkan, perkara-perkara yang dibolehkan. Jadi seperti itu. Bid'ah, perkara baru itu menurut Imam Ibnu Abdissalam itu dibagi menjadi 5. Ada perkara baru yang diwajibkan, ada perkara baru yang diharamkan, ada perkara baru yang dianjurkan, ada perkara yang baru yang dimakruhkan, ada perkara yang baru yang dibolehkan. Jadi enggak semua perkara baru atau bid'ah itu dolala finnar. Lanjut, wa iza arafta ma zukira ta'allama anna ma qila. Dan apabila engkau mengetahui arafta, engkau mengetahui ma zukira, apa yang telah disebutkan, ta'allama, maka ketahuilah, anna ma qila, bahwasannya apa-apa yang dikatakan, innahu bid'atun katikhadi subhat, sesungguhnya bid'ah itu perkara baru seperti menggunakan tasbih, alat berzikir. Subhati, atikhadi subhati, seperti menggunakan alat berzikir, alat berzikir tasbih. Itu perkara baru tuh, ya, perkara baru bid'ah, berzikir, karena zaman Nabi nggak ada. Wa talafudhi biniyati, dan melafatkan dengan niat ketika sholat kita lafatkan. Di zaman Nabi emang nggak ada, ya. Ini perkara baru, adanya di zaman para sahabat, para imam, para salaful ummah. Wa tahlili ingda tasadduqi anil mayyiti ma'a adamil mani'i anhu, dan membaca tahlil ingda tasadduqi ketika bersedekah anil mayyiti, dari orang yang telah meninggal dunia, ma'a adami mani'i anhu, dengan dari ketiadaan, disertai ketiadaan penghalang anhu, darinya membaca tahlil. Tahlilan, mengirim doa, tahlilan, membaca tahlil ketika bersedekah untuk si mayit, untuk orang yang telah meninggal. Itu juga perkara baru, emang di zaman Nabi nggak ada tahlilan, nggak ada, perkara baru, bid'ah. Wa ziyarati kuburi, dan ziarah kubur juga ada di zaman Nabi. Tapi kan ada sebuah hadis, maka maka ziarahlah kalian, kan gitu. Dulu dilarang, sekarang diperbolehkan oleh Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW untuk berziarah. Kenapa? Karena ziarah itu mengingat kepada kematian, terus bikin hati kita lunak. Yang hati kita tadinya keras, ya, dengan berziarah menjadi lunak. Kenapa? Karena mengingat kematian. Makanya oleh kata Nabi, maka ziarahlah. Wa nahwa zalika, dan seumpamanya demikian itu, mazukiro, apa yang telah disebutkan. Udah gitu, ke situ aja.
dan seumpamanya demikian itu mazukira, laisa bid'ati, itu bukanlah bid'ah, ya. Bukanlah bid'ah, bukanlah perkara baru. Berarti memang udah ada di zaman para imam, para salaful ummah, ya, udah ada. Dan apa diijtihadkan lah. Wa inna ma uhdisa min akhdi amwalin nasi bi aswaqil layliyati wal aibi bil qurati wa ghairi dzalika min syarril bid'ah. Dan sesungguhnya jadi isim inna, ma uhdisa jadi isim inna, wa inna ma uhdisa, dan sesungguhnya apa yang diada-adakan min akhdil amwalin min akhdi amwalin nasi bi aswaqil layliyati, dari mengambil harta manusia, dari mengambil harta orang-orang, bil aswaki, di pasar-pasar, lailati, yang berkaitan nisbah kepada malam hari, pasar-pasar malam, walaibi bil qurati, dan permainan dengan bola, kayak berjudi lah, walaibil bil qurati, berjudi, main dadu kan pakai bola tuh ya, permainan dengan bola tuh di pasar-pasar malam tuh kan ada permainan bola tuh. Wa ghairi dzalika, dan selain demikian itu, madzakira min syarri bid'ah, dari seburuk-buruknya bid'ah, perkara yang diada-adakan itu. Faslun fi bayani wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat. Nah, kita besok lanjut ke fasal yang kedua. Ya silakan dikomentarin kalau ada dari ucapan saya, baik dari cara membaca i'rabnya, nausorobnya, ada kekurangan, ada kesalahan, silakan dikomentarin, tolong dibantu dibenerin, ya, biar sama-sama menambah keilmuan kita di dalam ilmu agama. Dari saya cukup sekian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.